Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi sholli sodli wa yassirli amri lahlu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aku belum dapat hidayah. Aku belum dapat hidayah. Banyak orang yang beralasan ketika ia bermaksiat, menyimpang dari aturan Allah, dengan seenaknya bilang belum dapat hidayah. Benarkah demikian? Apakah sesimpel itu perkaranya? Pendapat Syekh As-Sa'idi rahimahullah dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar halaman ke-34 berkata, orang yang sesat menyimpang tidaklah memiliki alasan untuk mengelak dari Tuhannya di akhirat nanti. Karena sesungguhnya Allah telah memberikannya seluruh sebab-sebab yang dapat menyebabkan tercapainya hidayah. Akan tetapi, hamba itulah yang memilih kesesatan daripada petunjuk. Maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Di antara sebab-sebab hidayah yang Allah bukakan di zaman sekarang ini adalah banyaknya kajian-kajian Islam, kajian sunnah, baik yang langsung di masjid-masjid, sekolah-sekolah, madrasah, perguruan tinggi, atau melalui TV, melalui radio, melalui channel-channel YouTube, dan lain sebagainya yang tersebar di internet, atau dari tulisan-tulisan website Islam di internet yang mengajak untuk kembali kepada Allah, untuk mengikuti sunnah nabinya. Begitu mudahnya sebab-sebab hidayah ini diperoleh. Bahkan hanya dengan sekali klik sambil tiduran, berbaring di kasur yang empuk, kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Namun adakah kita memilih untuk mencari ini semua? Mengambil petunjuk darinya, juga mengamalkannya? Atau lebih memilih mengacuhkan, sibuk dengan urusan dunia semata, terus bermaksiat, dan beralasan belum dapat hidayah? Pada akhirnya, tidak akan ada lagi alasan bagi seseorang kelak di akhirat. Ia tidak bisa komplain kepada Allah dengan berkata, "Ya Allah, aku belum dapat hidayah. Engkau tidak memberinya kepadaku." Padahal kenyataannya menunjukkan sebab-sebab itu telah dibentangkan kepadanya. Pilihan ada pada kita. Ambil dan tempuh jalan hidayah sekarang, atau menyesal di akhirat kelak.
cuma sunnah kok, kan makruh doang. Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin rahimullah berkata, apabila ada sebuah larangan dari Nabi, maka jauhilah larangan itu. Jangan engkau bertanya, apakah ini haram? Apakah ini makruh? Atau ragu-ragu. Begitu pula apabila ada perintah Nabi, lakukanlah perintah tersebut. Jangan engkau bertanya, apakah ini wajib atau sunnah? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, apabila Nabi memerintahkan sesuatu, mereka tidak bertanya kepada Nabi, wahai Rasul Allah, apakah perintah ini wajib atau sunnah? Mereka bersegera dalam melakukan perintah tersebut. Aku nasihatkan kepada setiap muslim, apabila seseorang mendengar perintah Allah dan Rasul-Nya, hendaknya ia berkata, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kemudian ia lakukan perintah tersebut. Begitu pula apabila ia mendengar larangan dari Allah dan Rasul-Nya, hendaknya ia berkata, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kemudian ia tinggalkan larangan tersebut. Janganlah terlintas dalam dirinya pertanyaan, apakah ini haram, sunnah, makruh, dengan maksud melakukan larangan. Apakah ini wajib atau sunnah, dengan maksud meninggalkan perintah Allah. Manusia yang paling tunduk terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, merekalah manusia yang paling kuat keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Nur ayat ke-51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rusulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa aulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh. Sami'na wa ata'na. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflihun. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana walikal masir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa saudara-saudara muslimin, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami, juga menerima amal ibadah kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.